Ya oke guys, kita mulai lagi. Saat ini Mas Ngadimin mau nyoba alat baru dan untuk korban berikutnya itu Mbak Ernayanti. Kasih sosial ya. Kita ngomongin apa ini, Er? Siap, apa aja? Sing ngetren saiki apa ya? Podes ya? Ya, yang ngetren Podes. Podes. Itu sudah dijalankan ya? Sudah. Sampai tanggal? Pelaksanaan Podes dari 15 Juni sampai 17 Juli. 15 Juni sampai 17 Juli 2020. Berarti kurang berapa hari itu? Waduh, tinggal menghitung hari kita. Tinggal menghitung hari. Ya 10, 11. 11 ya? Iya. Podes itu penting loh guys. Penting banget. Penting banget. Tapi kita updatein kan sekarang ya? Updating. Karena pentingnya Podes tadi, iya. Maka ada updating. Updating. Jadi setiap tahun ada ya? Iya. Ya. Aku agak teran dengan alat baru ini loh. Kok ya oi. Bener-bener anyar ini ya. Bener-bener anyar, Mas. Baru. Kita nikmati. Baru dan belum lunas. Nyicil, Rek. Nyicil. Aku juga kan ikut pengawasan. Oh, oke. Sering ditanyain. Sebenarnya Podes itu gunanya untuk apa toh Mas? Kayak begitu loh. Oh iya. Lalu ya ada beberapa kendala sih sebenarnya juga di ini. Mungkin nanti itu kita bahas ya. Kendala pelaksanaannya gitu. Kita ngomong manfaatnya dulu aja. Oke, siap. Podes itu sebenarnya manfaatnya bagi pemerintah bagaimana dan bagi responden bagaimana. Untuk diketahui bersama guys, updating Podes itu respondennya desa atau kelurahan ya. Iya. Di seluruh Indonesia kan? Seluruh Indonesia. Oke. Monggo Mbak Ernayanti, kira-kira manfaatnya Podes apa? Oh iya. Nyapa dulu kali ya. Ya, nyapa dulu, monggo. Selamat siang semuanya. Yes. Semoga ditontonnya malam padahal. Enggak masalah. Iya. Semoga yang kita sampaikan hari ini obrolan kita gitu ya, Pak Ngadimin ya. Iya, Pak Ngadimin. Salah ya. Mas Ngadimin. Ya, masih 32 tahun gitu. Senior soalnya takut. Masih 32 tahun ya. Sama lah 23 saya. Iya. Ini kesempatan yang baik untuk menjelaskan pentingnya Podes karena updating Podes khususnya itu masih kinyis-kinyis. Masih baru ya? Masih baru berjalan 2 tahun. Jadi baru tahun lalu itu ada updating Podes. Sebelumnya? Sebelumnya itu Podes saja, potensi Podes saja. desa dan itu diadakan setiap 2 tahun menjelang sensus. Oke. Nah, sensus kan pendataan besar itu, iya. Nah itu dilaksanakan Podes untuk melihat apa? Ya untuk melihat fasilitas atau sarana dalam rangka sensus itu kira-kira bagaimana. Misalkan kita itu mau sensus penduduk. Nah berarti nanti dalam Podes kan ada updating data penduduk, data keluarga, versi desa. Nah nanti akan versinya hasil sensus seperti apa. Mau sensus ekonomi berarti sarana perekonomian dan kegiatan ekonomian gitu. Mas ya. Cepet banget ya. Sensus pertanian juga teman-teman. Tapi kalau sekarang nggak ya updating ya? Sekarang updating. Karena tadi disebutkan di awal bahwa Podes itu sangat penting. Betul. Nah, karena sangat penting banyak yang butuhkan terutama pemerintah ya khususnya ya, pemerintah dalam hal ini termasuk masyarakat desa atau pemerintahan desa. Pemerintahan desa. Karena apa? Podes itu digunakan sebagai alokator dana desa. Itu yang pertama. Oh, dari Podes alokasinya ya. Iya, IKG. Dari Podes itu IKG itu apa IKG? Indeks kesulitan geografi. Oke. Semakin tinggi nilai indeksnya berarti semakin sulit lah. Ya kan seperti itu. Iya, semakin tinggi semakin sulit. Itu nanti dilihat dari sarana infrastrukturnya, ada apa enggak, pendidikan, kesehatan. Kalau misalkan nggak ada, aksesnya jauh apa enggak. Oh ya, makanya ditanyain kalau nggak ada berapa jarak, sulit apa enggak. Iya betul. Itu seperti itu. Terus dari sisi ininya apa namanya pelayanan penyelenggaraan pemerintah. Nah itu. Oh betul, jumlah aparat ada apa enggak gitu ya. Itu iya. Disusunlah IKG. Nah, IKG dipakai sebagai alokator dana desa dan tahu sendiri ya guys ya kan. Ya guys. Dana desa Perhatiin, itu guys.
kan. Dana desa kan Ya, sangat di ini ya. Iya, sangat berguna untuk ini soalnya untuk pembangunan. Oke. Iya. Oke. Nah, cuman ya itu dia, kita harus tetap hati-hati ya. Betul. Hati-hati, jangan sampai desa kita sudah Bagus, sudah bagus, yang kita laporkan nggak bagus. yang nggak bagus, yang jelek-jelek, atau sebaliknya. Desa kita nggak bagus, jalannya belum ada, angkutan belum ada, kita laporkan bilang bagus supaya ada. oke. Ya, jadi maka ya jawaban apa adanya sangat dibutuhkan. betul. Ya. Ya, jujur apa adanya. Iya. Misal begini, ini sudah bagus nih, udah bagus semua. Apakah berarti nanti kalau IKG-nya bagus, dana desanya akan menurun gitu? Ya, enggak juga. Enggak juga ya. Kan itu hanya salah satu faktor ya. saja. Juga soalnya ada faktor-faktor lainnya untuk pendorong perekonomian, misal seperti itu kan, sebagai dana desa gitu kan. Desa itu banyak, iya. Gitu. Salah satunya IKG saja. Ya. Nah, itu kan permintaan dari Kementerian Keuangan. Oh, IKG itu. Oke. Iya. Karena pentingnya untuk penghitungan dana desa, makanya updating Podes diperlukan. Jadi kan sekarang tiap tahun nih dana setiap desa tahun mengalir sekarang kan? ya. Iya, tiap Dan tahun. Podes juga updating Mulai Podes setiap tahun nanti. lalu. Oke. Iya, mulai tahun lalu. Selain itu, manfaatnya kita juga bisa melihat perkembangan desa, kemajuan desa. Ya toh, kemajuan desa. Apakah desa ini semakin berkembang menjadi, kalau dari Podes sendiri itu kan juga dihasilkan indeks pembangunan desa. Oke, IPD ya. IPD. Ya, indeks pembangunan desa. IPD itu ada 3 kriteria. Desa yang belum berkembang, ya, desa berkembang dan desa mandiri. Iya. Desa belum berkembang dan desa mandiri. Iya. Itu faktornya? Faktornya sebenarnya ini ya. Kalau IKG kan ada 3. Kalau IPD itu 5 dimensi yang dilihat atau 5 gitu faktor ya. yang dilihat. Sebenarnya 3-nya ya seperti IKG. Sebagai IKG ada tambahan 2 gitu. Penyelenggaraan pemerintah, pelayanan pemerintah seperti itu, pemerintah desa maksudnya. Iya. Jadi dari Podes misal masih berkembang. Iya. Itu ada intervensi dari pemerintah pusat supaya statusnya naik gitu ya. Apa nanti inisiatif pemerintah desa dengan dana desanya itu atau bagaimana? Ya, itu sebenarnya dari 2 sisi ya, kalau menurut pandangan saya gitu ya, dari 2 sisi. Karena kan dari pemerintah pusat kan juga dari Podes itu dihasilkan IKG. Ya. Mestinya kan nanti juga akan dilihat, oh desa ini ya. Kebutuhannya ini untuk yang bisa di-push ini gitu ya. Betul. Nah, akhirnya kan dana desa bisa ditambahkan lah. Dari desa itu sendiri kan melakukan pembangunan dari dana desanya tadi toh. Ya. Itu akan meningkatkan statusnya. Iya. Siap. Mungkin ini ralat ya, saya bahasanya tadi yang desa belum berkembang tuh artinya desa tertinggal. Desa tertinggal sebenarnya dulu namanya IDT ya. Iya, cuman agak takut ya. Iya. Kalau ketinggalan ya dikejar lah kayak begitu. Desa tertinggal, betul. Dan mengejarnya dengan mengisi Podes apa adanya ya. Betul, mengisi Podes apa adanya. Betul. Tapi begini, Erna, saya kemarin juga sempat ke desa, begitu. Kan, sekarang ini modelnya pakai KEPI ya. Iya, dari kemarin. Ya, jadi guys, sekarang itu pencacahannya langsung pakai aplikasi di Android ya. Jadi langsung ngisi kayak begitu, lalu saya pengawas itu dimanapun saya bisa ngecek kayak begitu kan, begitu ya. Walaupun kita juga harus pengawasan di lapangan gitu. Ada kendala begini, Erna, karena dituntut cepat kayak begitu. Ada beberapa itu yang harus dikumpulkan di dusun kayak begitu. Itu supaya hasilnya bagus itu ada solusinya nggak sih gitu? Oh ini kalau kemarin itu pertanyaan begini, apa iya ini di sini nggak ada industri makanan ya begitu? Nah itu harus tanya ke dusun nggak begitu? Itu kepala dusun. Iya, kepala dusun nggak begitu? Betul. Itu bisa di ini dulu ya, di pending dulu pengisiannya. Bisa. Lalu biar pihak desa mengumpulkan dari bawah supaya hasilnya valid kan gitu ya. Ini kan sebenarnya kan kalau Podes itu bukan terus serta-merta sekali datang terus ini selesai ya, enggak, sulit memang sih ya. Karena data yang dikumpulkan tuh banyak, ada 300 lebih apa ya? Pertanyaannya iya, betul. 300 lebih. Ya. 300 lebih. Nah, dari itu semuanya
Sebenarnya kalau zamannya dulu belum new normal atau artinya belum ada pandemi COVID, itu kan setiap hari ini ya lengkap gitu perangkatnya. Ya. Wah, itu no problem. Betul. Jadi ada kadus ini, kadus ini langsung selesai. Tapi kan persoalannya sekarang bergantian, toh seperti kita juga kadang masuk, kadang enggak, kecuali kita berdua ya. Iya, ini maskernya saya turun dulu, aman ini. Kan sudah cukup ya, physical distancingnya cukup ya. Dan ketutupan ini loh. Mau pamer alat baru. Kita berdua harus Oke. Nah, itu curhat ini berarti. Kadang-kadang saya. Ya, enggak, kita termasuk orang strong gitu. Iya. Nah, ini. Lanjut. Karena kondisi seperti itu, maka tidak bisa sekali jadi. Ya, betul. Itu memang kendala seperti itu. Betul. Makanya di era pandemi ini juga dilakukan gebrakan baru. Nah, kemarin kita bersurat dulu dengan disertai kuesioner. Kuesioner ya. Supaya apa? Supaya bisa dipelajari dulu. Betul. Gitu ya. Iya. Disiapkan datanya. Terus kalau sekiranya kita di Purworejo memang mengambil langkah untuk tatap muka ya, karena kondisinya di sini memungkinkan semua desa untuk tatap muka. Cuman kita nggak tahu berjalannya waktu, jadi kemarin juga dimungkinkan kalau misalkan ternyata itu pandeminya ada penurunan, artinya itu semakin memburuk, diwawancara. Tapi kita sudah hampir selesai kan? Hampir selesai, luar biasa. Hampir selesai. Iya. Tempat saya itu baru berapa ya? 25%, tapi sebenarnya secara ini sudah saya lihat ya begitu. Memang harus saya konfirmasi. Iya. Saya ini juga baru konfirmasi nih. Saya cek ini, guys. Luar biasa. Ya, kita gini sih. Di tengah kesibukan yang enggak sih, iya sih. Kita kan pengen data itu benar-benar bagus gitu loh, enak. Iya, sip. Karena ini impact-nya kan untuk masyarakat banyak. Iya, betul. Dan masyarakat desa. Apalagi Purworejo itu desanya paling banyak. Ya, the best. Di Jawa terbanyak. Keren. Di Jawa ya? Bukan Jawa Tengah ya? Di Jawa itu terbanyak. Terbanyak di Purworejo. Kalau di Indonesia yang terbanyak itu di Aceh. Di Jawa Purworejo. 494. Tambah 1 500 ya, nanggung ya iya, semuanya. Tambah. Yo ora lho 495 yo opo. Iya. Iyalah, dan kita akhirnya pakai teman-teman mitra ya. Iya. Karena nggak mungkin organik, orangnya sedikit. Nggak mungkin. Walaupun kemarin ada keraguan banyak. Ya. Bukan ragu itu saya tuh. Saya sudah pesimis. 494 kita ada berapa ya? Syukurlah ternyata terus bisa pakai mitra. Bisa pakai mitra. Iya. Oke. Dengan segala keterbatasan. Jadi sekarang nggak perlu ngentri ya, langsung di ini. Tidak perlu. Langsung upload server. Langsung upload. Dan di aplikasinya sudah ada data tahun lalu ya, sehingga historinya kelihatan ya. Jadi ada bekal untuk pencacah maupun ini ya narasumbernya ya. Narasumber juga ya, kan? betul. Jadi bisa dikonfirmasi langsung, di-probing lagi. Benar nggak ini? Tahun lalu ini yang banyak malah ini loh ya, umur ini. Maksudnya umur gimana? Umur kepala desa. Oke. Jadi mungkin waktu tahun lalu menjawabnya itu kan ini ya kali kan kira-kira gitu ya. Kepala desa ditanya umurnya berapa Pak? Ya saya 50 lah. 50 kayak gitu. Iya kayak saya lah. Saya kan ngakunya 32. Sebenarnya 32. Saya 31. Iya. Nah, itu. Tahun ini didatangi lagi. Umurnya berapa, Pak? Berapa? Saya 52. Loh, lah kok mencolot? Iya. 52. Itu yang perlu dikonfirmasi ya. Iya, konfirmasi. Dan belum tentu yang sekarang itu salah kan? Iya, belum tentu. Bisa saja kemarin itu karena supaya cepat aja, karena memang kebiasaan masyarakat itu menjawab umur itu akhiran 0 dan 5 kan gitu kan ya. Jadi belum tentu yang dengan tahun kemarin kira-kira tidak sinkron itu belum tentu yang sekarang salah kan? Iya, betul. Begitu. Jadi kita makin memperbaiki kualitas begitu ya. Iya, itulah perlunya survei. Betul. Untuk memperbaiki. Apalagi ini Podes itu sensus seluruh desa ya? Iya, karena pendataan seluruh desa. Sensus. Bukan hanya sensus survei, ya. Sensus. Tidak ada sensus. Iya. Podes itu ya Pak Mas Ngati. Iya, Mas. Ingat ya 32 tahun ya, jangan ditambahin.
Podes itu satu-satunya data ya sejauh ini di Indonesia ya yang sampai tingkat wilayah. Tapi sampai desa saja kan, nggak sampai RT RW ya. Tapi nggak bisa mengalahkan sensus penduduk itu. Oh iya betul. Sampai RT. Iya betul ya. Iya. Dan walaupun kita tidak ada daerah sulit, tapi butuh effort juga ya. Oh betul. Kali Kesing, Bruno, kayak begitu. By the way, kita berapa sih petugasnya? Kita total 50 untuk PCL ya. 50 berarti rata-rata 10 ya? Iya, rata-rata 10. Dan masing-masing pengawas mengawasi? Ya, rata-rata 3 lah, 2 atau 3 gitu. Gitu ya. Petugas. Iya. Dan kemarin kita pengawasannya itu harus berkali-kali. Iya betul. Pencacahannya juga harus berkali-kali loh. Pencacahannya berkali-kali, pemeriksaannya juga berkali-kali, jadi tidak sembarangan. Iya. Jadi alhamdulillah sih banyak teman-teman di desa itu sudah sangat peduli terhadap data. Betul. Jadi ini pending dulu Mas, ini nanti kita carikan nggak gitu ya. Akhirnya ya kita harus beberapa kali untuk satu desa harus beberapa kali kayak begitu. Juga harus buka catatan kayak gitu. Ya semoga dengan adanya podcast ini nanti teman-teman semuanya netizen maupun yang di aparat desa dan kelurahan makin peduli dengan data ini bahwa ini sangat penting begitu. Lalu kalau untuk swasta ada enggak sih? Ada manfaatnya bagi pihak swasta enggak sih? Ada dong. Misal pihak swasta ini misal nih ya, saya nih pengusaha minimarket gitu ya. Oke. Di Podes itu kan ada minimarket. Betul. Kan bisa baca situasi nih ya. Pas kudu niki aku bikin di daerah sini. Ini yang kurang betul. Dikomparasikan dengan pendapatan per kapita tapi kita nggak punya PDB per kecamatan ya. Belum terlalu besar effort yang harus dikeluarkan. Betul, datanya sulit. Tapi dari situ kan kelihatan ya. Oh ini sarana ekonominya kurang nih kayak gitu, bisa dari situ. Lalu kan di situ juga ada industri apa, berapa jumlahnya kayak gitu. Iya. Jadi misal kalau di daerah bener ya yang banyak anyaman bambu kayak gitu kan. Iya. Jadi dari situ pengusaha bisa kalau mau nyari situasi itu. Oke. Tidak hanya melihat dari sensus ekonomi. Tidak hanya itu. Tapi untuk tepat pendekatannya lewat Podes dan itu langsung banyak ya. Iya. Betul. Dan bisa dilihat langsung toh. Kira-kira kalau aku buka usaha di sana, akses transportasinya, jalannya kan sudah aspal atau belum kan ada. Oh betul. Iya. Jadi lengkap Podes itu ya guys. Ya guys. Itu penting tidak hanya bagi pemerintahan, tapi juga bagi pihak swasta. Pihak swasta, betul. Pertanian juga. Iya. Ini bank baru cuman berapa biji ya bang? Bank. Lembaga keuangan ada yang masuk di situ ya? Iya. Sarana olahraga. Koperasi ada, sarana olahraga ada, kesehatan ada, pertanian. Cuman begini loh, aku kemarin itu agak bingung ini konsep keluarga pertanian itu kalau aku lihat di beberapa desa itu 100% keluarganya keluarga pertanian. Padahal belum tentu ya. Enggak sih. Kita kan harus menyesuaikan konsep dan definisi mungkin. Itu mungkin perlu disampaikan ke netizen. Konsep keluarga pertanian itu yang seperti apa sih? Gitu loh. Kalau saya sih bayangannya yang punya ternak gede, yang niat dijual, punya kolam memang niat dijual, punya sawah atau kebun yang ditanami untuk dijual, kayak begitu. Betul. Tapi seandainya aku punya ayam 2 ekor jantan betina lalu bertelur, telurnya saya jual, itu masuk pertanian nggak? Keluarga pertanian nggak itu? Lah niatnya dijual nggak? Ya sebenarnya nggak niat tapi kepepet. Sami mawon itu masuk keluarga pertanian ya? Masuk, jadi gini ya, keluarga pertanian itu salah satu anggota dari keluarga. Oh anggota ya betul, salah satu. Minimal salah satu ya anggota mengusahakan pertanian. Mengusahakan tuh tanda petik ya tadi dijual. Belum tentu itu yang dijual punyanya sendiri. Iya. Punya tetangga. Makelar. Maksudnya gini, kan ada ya kalau di kita itu yang istilahnya bagi hasil. Oh betul. Kita yang mengolah gitu. Misalkan Mas Ngatimin punya sawah nih ya. Iya. Berapa hektar? 10 ya ada ya? 0,1. Nah saya
Iya. nempel lah ya. Oke. Nempel dikit gitu untuk saya olah gitu. Untuk saya usahakan. Nah, bagi ini, hasil maksudnya. Iya, bagi oh, hasil. maro ya kalau iya, betul. Jadi yang maro itu termasuk petani ya. Walaupun saya secara nggak punya lahan. Tapi saya mengusahakan pertanian. Kalau buruh tani nggak masuk ya? Buruh tani tidak masuk. Iya, tidak masuk keluarga pertanian karena dia tidak mengusahakan pertanian. Kecuali jodoh duwe PT, kuwi mau. Nah, itu. Saya juga heran. Loh, ini 100% keluarga pertanian. Iya, Mas. Loh, Pak Lurah ya petani. Loh, ternyata apa namanya anaknya itu petani ya selama masih dalam satu keluarga konsepnya itu ya. Iya, betul. Konsepnya petani itu paling kalau desa selama ini pendekatannya probingnya itu lebih mudah menghitung yang nggak pertanian berapa biji. Oh iya betul, memang begitu, betul. Yang dia tuh si A ini PNS, si B ini punya toko, ya udah tinggal dikurangi. Biasanya seperti itu. Tapi ada PNS yang juga petani loh. Ada, nah itu hati-hati. Iya, hati-hati. Betul, hati-hati. Iya, tetangga saya juga banyak yang petani. Oh begitu ya? Iya. Siap. Mas Ngadimin mau jadi petani ya gitu. Apalagi yang bisa diceritakan tentang Podes ya? Sampai kehabisan kata-kata ya? Enggak sih, enggak gitu kan. Saya kemarin kurang menginventarisir pertanyaan dari teman-teman itu. Oh gitu. Ya sepertinya mereka pada sudah mengerti gitu. Udah pada pinter sih, udah pengalaman tahun lalu kita ini. Sudah sosialisasi ya. Aduh, juga. Berat banget tahun lalu. Ya saya juga nulis di medsos tentang Podes itu kan. Iya, sekarang malas nulis sekarang. Malas bikin film. Kalau podcast ini kan enak ini. Rekam langsung. Gampang. Tahun lalu itu kami juga ini diminta paparan di Pemda juga iya. Oh, tahun lalu itu kita kerjasama ya? Kerjasama, malah fotokopi ya, dari desa itu mengarsip seluruhnya fotokopi. Lah terus malah yang dari Pemda juga input. Oke, untuk kebijakan mereka ya? Untuk mereka. Lalu kalau sekarang ini pihak desa atau kelurahan pengen dapat arsipnya atau memang dikasih, ditinggal? Kan memang ini, kalau menginginkan arsip desanya bisa. Bisa ya. Bisa di fotokopi, mereka memfotokopi gitu. Oh gitu, setelah selesai lalu setelah di-approve oleh pengawas bisa difotokopi. Setelah data itu memang oke. Karena kan ditinggal ya sebelumnya kan. Tidak hanya di KP-nya. Iya, betul. Jadi itu mungkin menjawab pertanyaan bagi beberapa teman kemarin yang karena inputnya pakai KP, guys. Apa KP panjangannya? Ya? KP apa? Computer Assisted Personal Interviewing. Ya, betul. Gitu deh pokoknya deh gitu. Intinya langsung pakai ditanyain lalu ada yang ngintip ini. Lalu diinput pakai ini. Iya, biasa. Sepertinya cukup ya? Iya, cukup. Kalau memang dirasa itu bisa menjawab banyak pertanyaan dari teman-teman semuanya. Iya sih. Yang kalau saya rasakan kemarin mereka teman-teman itu sangat cekatan dan sangat peduli karena tahu pentingnya data Podes gitu. Semakin hari semakin membaik ya. Iya. Ini betul. Dari desa itu semakin membaik. Betul. Tanggapannya terhadap kebutuhan data itu. Iya. Dan kalau saya lihat kemarin ada banyak teman yang ini pending dulu pertanyaan ini Mas gitu. Saya mau konfirmasi dulu sama Pak Kadus atau Pak RT. Itu saya jadikan seperti sebuah indikator. Wah, ini teman-teman peduli sekali ini. Jadi terharu gitu ya. Terharu gak gitu kan? Iya, aduh, sana. Kalau begini sekali ini bekerja ini. Oke. Kayaknya cukup Mbak Erna Yanti. Nanti kapan-kapan kita ngobrol. Mbak Erna Yanti ini kegiatannya terkait sosial ekonomi banyak ya. Ya. Kita mungkin ngomong nanti Susenas. Oke. Susenas itu survei sosial ekonomi nasional. Siap. Yang menanyakan seluruh hajat hidup manusia. Iya, betul. Aku pengen sih ngobrol tentang Susenas gitu loh. Karena ada pertanyaan dari teman-teman, tapi nanti lah ya. Kok surveinya lama sekali gak begitu? Iya. Tinggal tiduran bisa. Mas, ajeng diparingin opo gak begitu? Padahal itu sebenarnya menurut mereka juga ya. Sakernas survei angkatan kerja nasional. Kita juga memberikan masukan kepada pemerintah terkait lapangan pekerjaan yang harus dibuka seperti itu kan sebenarnya. Tanpa disadari sebenarnya responden itu kan memberi saran ke pemerintah tanpa disadari. Tanpa disadari ya. Dan sebenarnya hasilnya untuk
untuk Iya. responden semua walaupun kadang Iya, tidak secara langsung tidak secara kan. langsung, betul. Itu Termasuk yang sering nggak di ini. Jamkesmas Iya, gitu-gitu dari itu situ juga kan. hasil dari ini, dan itu kan dievaluasi terus lewat Susenas. Iya. Apakah sampai kepada penerimanya, penerima Iya. manfaat, ataukah melenceng? Nah, Betul. itu dievaluasi Dievaluasi, ya. melalui Susenas. Ada pertanyaan terkait itu, gitu. Dan Podes itu tidak hanya manusia secara langsung, termasuk lingkungannya kan. Iya, kalau Podes iya. Sanitasinya seperti Sanitasi apa? seperti apa, pernah ada apa kayak longsor itu apa, bencana apa enggak, mitigasinya punya mitigasi enggak, misalnya, nah, itu. lalu ada sarana ininya enggak gitu ya kan ditanyain juga kan. Iya, betul. Jadi benar-benar lengkap lah, iya. begitu. Mm-mm. Oke, kalau pengen tahu bisa nanya Mbak Erna Iya, siap. nanti ke depannya, karena 300 sekian guys pertanyaannya guys, dan itu benar-benar komprehensif semuanya untuk warga desa. Betul. Warga desa. Ya tentunya step by step ya. Iya. Apa namanya? Pembangunan dari hasil yang kita kumpulkan datanya itu step by step. Moga-moga makin bagus. Gitu. Amin. Iya. Terima kasih Mbak Ena Yanti. Sama-sama. Itu guys. Terus. Sukses terus untuk Mas Nadiem.